Bismillahirrahmanirrahim. Udah di play ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita, masih mengenai ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Masih seputar tentang menyembelih hewan yang beberapa saat lagi kita akan melaksanakan, yaitu tentang kurban. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai kita mengkaji jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, bahwa ternyata tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Syarat-syaratnya kemarin sudah kita kaji, termasuk diantaranya harus hewan yang berkaki 4 dan seterusnya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji poin pertama adalah mengenai keharaman atau larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kriteria hewan kurban yang tidak memenuhi standar. Misalnya, sapi. Hukum asalnya sapi bisa dijadikan hewan kurban. Tapi kalau tidak memenuhi standar, maka tak sah dijadikan hewan kurban. Kambing misalnya, bahkan onta pun juga demikian. Apa standar minimal hewan-hewan itu layak dan sah dijadikan hewan kurban? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu tidak sakit, dalam arti lain sehat. Maka tidak boleh kita sudah menyiapkan kambing dari jauh-jauh hari, menyiapkan sapi dari jauh-jauh hari, ternyata ketika hari H sakit. Dan sakitnya itu nampak, sampai dia misalnya nggak mau berdiri, atau misalnya susah diberi makan dia tak mau. Itu kan ciri-ciri hewan sakit.
maka itu tidak sah. Atau sebaliknya, kalaupun sebelum hari raya itu sudah sakit misalnya, kemudian dikasih obat ramuan. Kalau dulu di kampung itu kakek-kakek kita zaman dahulu kalau ada hewan ternaknya sakit, itu dibikin ramuan terus iya betul, dimasukkan ke tubuh hewannya, diminumkannya atau dicampur dengan makanannya. Sebelum hari H misalnya hewan ini sakit, tapi menjelang hari H atau pas saat hari H hewan ini sembuh, maka sah dijadikan hewan kurban. Artinya yang penting pada saat proses penyembelihan tidak boleh ada hewan kurban yang dalam keadaan sakit. Jadi misalnya ada nih nanti terkumpul di Masjid Baitus Salam kambingnya 20. Aminkan saja dulu. Nah, sapinya 10. Meskipun dari aminnya agak berat sedikit ya. Tapi optimis saja dulu. Terkumpul di hewan nih 30, kambing 20, sapi 10. Ternyata hari H ada satu ekor sapi yang misalnya mendadak sakit. Entah apa penyebabnya tiba-tiba dia sakit. Maka yang 29 hewan ini silahkan sembelih di hari itu, yang satu ini tidak boleh. Karena dia dalam keadaan sakit. Lalu gimana Pak Ustadz? Berarti nggak sah orang yang berkurban atau yang mengantar hewan ini? Tidak sah kalau langsung disembelih saat itu juga. Karena sakit. Maka tunggu, barangkali besok sembuh, sembelih besoknya. Barangkali lusa sembuh, bisa juga lusanya. Karena nanti akan juga kita kaji waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi yang pertama nggak boleh sakit. Yang kedua kata Nabi SAW, tidak boleh dalam keadaan cacat. Baik itu cacat bawaan lahir atau karena faktor kelalaian. Misalnya cacat bawaan lahir, ada kambing lahir kupingnya, daun telinganya hanya ada di sebelah kanan, sebelah kirinya nggak ada daun telinganya. Nah itu tidak sah. Ya betul. Kalau akikah nggak masalah. Itulah mengapa hewan sama-sama kambing nih, tapi harga kambing akikah itu lebih murah dibanding kambing kurban. Ya kan? Bisa kita cek tuh di pasaran. Paket akikah sama paket kurban jauh lebih murah paket akikah. Kenapa? Paket akikah tidak ada syarat minimal usia, tidak ada syarat harus sehat, tidak ada syarat harus bebas dari cacat, tidak ada. Kalau kambing akikah. Tapi kalau kambing kurban tidak boleh. Misalnya dia lahir buta matanya, atau mungkin dia nggak buta, tapi karena kelalaian mungkin kecolok apa, buta matanya sebelah atau dua-duanya, tidak boleh. Meskipun hewannya gemuk, tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang ketiga kata Rasulullah, tidak boleh pincang. Pincangnya dua, karena kecelakaan atau bawaan lahir. Kalau kecelakaan kami pernah ada kejadian. Adalah salah satu masjid yang cukup besar di kota Batam. Biasanya hewan kurban itu kan diantar ke masjid sore atau paling telat malam, sebelum besok pagi disembelih. Nah ini nyampe ke masjid itu sore. Karena banyak yang mesti diturunin sampai menjelang adzan. Karena menjelang adzan kata pengurus masjid, Pak agak cepat sedikit ya, biar nanti kita bisa sholat berjamaah. Kemudian entah gimana ceritanya, mungkin dipaksa ini sapi untuk turun dari lori itu, ditariknya. Ada satu ekor sapi yang dia sampai lompat. Enggak jalan di tangga yang udah disediain, dia lompat. Nah kemudian keseleo kakinya, mungkin kalau bahasa manusianya keseleo, sampai pincang. Jadi kaki depan kanan itu entah patah entah keseleo, pokoknya nggak bisa berdiri. Nah dari situ kemudian setelah sholat maghrib, panitia cerita ke kita, Ustadz, itu ada sapi kita yang tadi jatuh dari lori. Sementara besok mau disembelih. Maka saya sampaikan, menurut sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak sah dijadikan hewan kurban. Ada dua kemungkinan, dua cara. Pertama, kalau bisa silahkan nanti diurut sapinya atau diapakan.
nanti pada proses disembelih sembuh, itu nggak masalah. Kalau sekiranya sampai pemotongan hewan kurban itu habis masanya, dan hewan ini belum sembuh, mau nggak mau diganti. Karena tidak sah dijadikan hewan kurban. Dan yang terakhir kata Nabi, baik itu kambing atau sapi atau bahkan unta, tidak sah dijadikan hewan kurban kalau dalam keadaan kurus yang teramat sangat. Kurus itu gimana Ustadz? Kalau kata para ulama menjelaskan kurusnya hewan itu kalau nanti dia disembelih sampai tidak ada sumsumnya. Kan biasanya kalau kambing atau sapi itu kan ketika kita ambil tulangnya itu bisa disedot sumsumnya. Nah kalau hewan itu terlampau kurus, kata para ulama itu nggak ada, sumsumnya itu tidak ada. Nah itu tidak sah. Sekali lagi ini hewan kurban, bukan hewan akikah. Kalau hewan akikah nggak masalah. Makanya kalau kita datang ke acara akikahan, cari tulangnya nih mungkin dapat, tapi cari sumsumnya susah. Karena barangkali dia kecil atau belum cukup umur untuk terisi sumsumnya. Tapi kalau kalau hewan kurban tidak boleh dalam keadaan kurus. Sekali lagi 4 syarat ini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata jangan sampai kita mencari hewan kurban mempertimbangkan yang penting nilainya murah, yang penting harganya tidak mahal, yang penting semua jamaah bisa berkurban, bukan yang penting. Alhamdulillah. Ini perasaan kemarin teh ya. Kalau dilihat nih kayaknya teh tarik. Oh iya teh tarik. Ini saya jadi tebak-tebakan. Kira-kira minggu depan apa ini? Teh talua jangan-jangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan bahwa jangan kita sibuk membanding-bandingkan. Misalnya di Masjid Baitul Salam sudah tertera nih, kambing 3,5 juta. Kemudian kita komplain, Pak, kok kambingnya mahal betul 3,5 juta? Di masjid sebelah itu 3 juta. Itu sudah sama biaya operasionalnya lagi. Berarti bersih harga kambing itu 2,8. Karena operasionalnya 200.000 per satu hewan kurban. Jangan dibandingkan soal harganya. Mungkin bisa jadi di masjid kita mengambil harga yang tidak terlalu murah untuk mempertimbangkan ini. Yang penting dia sehat, yang penting tidak cacat, yang penting tidak kurus teramat sangat, dan tidak ada kepincangan-kepincangan pada hewan kurbannya. Karena sekali lagi hewan kurban itu intinya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kurbannya diterima. Tidak seperti Qabil yang berkurban kepada Allah tidak diterima karena dia berkurban melalui harta yang paling buruk yang dimilikinya. Lanjut. Lalu Ustadz, dari 3 hewan kurban ini ada onta, lebih murah lagi sapi, lebih murah lagi kambing. Yang mana yang paling afdol untuk dijadikan hewan kurban? Mana yang paling afdol? Kambing. Ada 2 pendapat ulama. Satu persis dengan yang beliau katakan betul. Ada ulama mengatakan hewan kurban yang paling afdol di antara 3 itu kambing. Kenapa kambing? Ada 2 alasan. Pertama, masih ingat cerita Qabil dan Habil? Kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah, kurbannya Habil diterima oleh Allah. Karena kurbannya Habil, alasannya adalah dia berkurban berupa kambing atau domba. Lagi, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika diperintah oleh Allah menyembelih putranya Nabi Ismail, kemudian ketika hari H pada saat menjelang penyembelihan diganti oleh Allah dengan kambing. Dan di zaman Rasulullah berkurban dengan kambing. Nah ini pendapat ulama pertama bahwa hewan kurban yang paling afdol adalah kambing.
Kata ulama yang kedua, bukan kambing. Justru yang lebih afdol adalah sapi. Dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kalau kita kalkulasi, kambing 7 ekor dan sapi 1 ekor dengan harga yang sama ya. Kambing 7 ekor dibandingkan dengan sapi 1 ekor, mana yang lebih banyak dagingnya? Sapi. Maka kata ulama yang kedua, hari ini lebih afdol sapi. Mengapa? Kan inti kurban itu kan berbagi daging, bersedekah kepada orang lain. Semakin banyak yang disedekahkan tentu semakin baik. Semakin besar pahalanya. Dan ketika dikalkulasi ternyata lebih banyak daging sapi 1 ekor dibanding daging kambing 7 ekor dengan harga yang sama. Pertimbangan yang kedua lagi. Ada kadang-kadang jamaah begini, Pak, saya ingin berkurban. Nih, tapi tolong ya, saya mau request boleh nggak? Saya nggak mau daging kambing. Nanti kalau mau dikasih, kasih aja daging sapi. Kenapa bisa request begitu? Karena pada kenyataannya tidak semua orang bisa memakan daging kambing. Atau bisa memasak daging kambing. Ada yang tak tahan baunya, ada yang kebingungan gimana cara menghilangkan aromanya. Maka maslahat yang lebih besar kata pendapat yang kedua, bahwa sapi lebih afdal. Lalu kita mau pilih yang mana nih Ustaz? Mau pilih kambing atau pilih sapi? Maka kembalikan kepada kita. Kalau sekiranya menurut kita, kayaknya saya cuma punya kambing di rumah, saya udah pelihara 1 tahun yang lalu Ustaz. Ya udah, kambingnya nggak usah ditukar sapi, bawa aja ke Masjid Baitus Salam, afdal. Kalau misalnya kita punya duitnya, kita mau topang-topang nih sama jamaah nih, 7 orang, nanti beli sapi, terkumpul lagi 7 orang, beli sapi, itu juga afdal. Yang tak afdal itu kalau ada jamaah, entah di sini kalau tak salah ya, ada jamaah Ustaz, kan katanya kita ke surga. Di jamaah di sini atau di tempat lain? Ada tanya gini, kan katanya kita ke surga itu nanti menunggangi hewan kurban kita. Itu pernah kami dengar gitu Ustaz. Jadi nanti kita ke surga itu kalau kurban kambing ya naik kambing. Kalau kurban sapi naik sapi. Nah, kalau misalnya saya kurban di Masjid Baitus Salam 7 orang baru beli sapi, berarti nanti saya boncengan ke surganya. Iya, kalau yang berkurban kurus-kurus. Kalau sudahlah 7 orang saya, Pak Imam, ini kan kurus semua ini kan. Saya, Pak Imam, Irul ini kan kurus-kurus semua. Sempat 7 orang kita ke bagian tempat duduk, tak nanti Ustaz. Ya Allah. Jadi kadang-kadang entah jamaah yang terlalu polos atau dia yang terlalu kritis sebenarnya. Pertama bahwa apakah benar hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita ke surga? Nanti koreksi jika saya salah, atau nanti ketika video ini diangkat ke media sosial, nanti dikoreksi. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak pernah menemukan hadisnya. Apakah itu betul dari Rasulullah bahwa orang masuk surga menaiki hewan kurbannya? Karena kalau memang iya, saya kayaknya nggak bisa kurban kambing. Jangankan nanti di akhirat gitu ya kan. Saya nggak yakin kambing sekarang saya duduki dia bisa jalan, itu nggak yakin saya. Kemudian yang kedua, saya husnudzon. Husnudzon ungkapan ini bahwa kita akan masuk ke surga menaiki hewan kurban kita, itu sebatas motivasi dari para ulama. Agar kita berlomba-lomba untuk berkurban. Hadis yang ada mengenai hewan kurban adalah yang kemarin sudah kita kaji. Bahwa kata Rasulullah, nanti di hari kiamat, bulu hewan kurban itu, kuku hewan kurban itu
rambut hewan kurban itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan naik kambing, bukan naik sapi. Nah, kemudian kita lanjut. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Kalau misalnya tadi ada salah satu yang sakit, berarti kan nunggu sembuh Pak Ustadz. Sampai kapan waktunya? Maka sepakat para ulama, waktu paling awal disembelihnya hewan kurban itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini nanti kalau nggak ada perbedaan pendapat nih, insya Allah kita Idul Adha itu tanggal 29 ya, hari Kamis. Di kalender sih hari Kamis, tapi tidak tahu karena saya baca di berita ada kemungkinan berbeda pendapat. Seperti kemarin Idul Fitri, Ustadz kita lebaran Jumat atau lebaran Sabtu? Nah sama, ini nggak tahu nih apakah nanti kita serentak. Kalau serentak tuh berarti tanggal 29 hari Kamis. Berarti hari Kamis itu waktu pertama kita boleh menyembelih hewan kurban. Tapi ada batasannya kata para ulama. Nggak boleh hari Kamis setelah subuh langsung kita sembelih. Itu tak sah tergolong hewan kurban, itu tak boleh. Paling awal disembelih hewan kurban itu kira-kira setelah kita sholat Id dan setelah khutbah itu disampaikan. Kira-kira jam berapa tuh? Sholat Idul Adha sudah, khutbah Idul Adha sudah. Jam berapa? 8 atau jam 9? Itu sudah boleh. Tapi kalau disembelih sedari pagi petang, itu nggak sah. Jadi waktu paling awal 10 Dzulhijjah sekiranya sudah sholat Id dan sudah khutbah. Ingat ya plus khutbahnya. Karena kadang-kadang saya selalu marah kepada jamaah. Hukum sholat Idul Adha itu sunnah. Mendengarkan khutbah itu wajib. Jangan sampai kita hanya sibuk sholat, nanti khatib naik mimbar kita pulang. Oh kan saya sibuk mau ngasah golok ya Ustaz, entar dulu. Saya sibuk mau seret hewan kurbannya Ustaz, entar dulu. Saya mau antri kuponnya dulu, apalagi kuponnya disembelih aja belum lagi. Maka dengarkan dulu khutbahnya sampai sempurna. Baru itu waktu yang paling awal. Sampai yang terakhir kapan? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad sore sebelum maghrib itu semua hewan kurban sudah harus disembelih. Misalnya tadi ada yang sakit, hari Kamisnya nih sakit, maka bisa ditunggu sampai sehat maksimal sampai hari Ahad sore. Kalau sampai sore belum sehat juga nih, belum ada baikan, maka mau nggak mau harus cari gantinya. Atau kalau enggak, tak sah dijadikan hewan kurban. Kalau misalnya gini Ustadz, di Masjid Baitus Salam ini saking banyaknya hewan kurban, sampai di 10 Dzulhijjah itu sampai maghrib masih ada hewan yang belum disembelih. Saking banyaknya. Boleh nggak nanti dilanjut lepas maghrib? Supaya nanti tujuannya habis isya lanjut bagi-bagi daging. Atau lanjut cincang-cincangnya, nanti tengah malam baru bakar-bakar bareng-bareng. Ini gimana Ustaz? Sah atau tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja menyembelih hewan kurban itu malam hari, tapi hukumnya makruh. Artinya apa? Kalau masih memungkinkan untuk dilanjut besok, maka besok. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, ini kita libur cuma hari Kamis aja nih Ustadz. Kalau kita lanjut di hari Jumat, banyak panitia kurban yang udah masuk kerja. Ini nanti hewan terbengkalai. Ini nanti nggak ada yang mau jagal, nggak ada yang mau cincang-cincang daging dan tulangnya. Gimana? Ya udah lanjut malam hari, tak masalah. Tapi kalau memungkinkan, jangan pilih malam hari. Nah, kriterianya sudah, waktu penyembelihannya sudah. Ketika daging itu sudah hewan disembelih, daging dicincang-cincang, pembahasan berikutnya adalah siapa yang berhak mendapatkan daging kurban. Nah, ulama membagi 3 kelompok orang yang berhak mendapat daging kurban. 1, orang yang berkurban. Itu sudah tentu.
Tapi ada syarat. Syaratnya boleh dia mengambil daging kurban dari hewan yang dia kurbankan kalau dia berkurban dan hukum kurbannya sunnah. Kurban sunnah gimana Ustadz? Ya kurban secara umum. Kita kurban tiap tahun kambing, sapi tiap tahun itu sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, orang yang berkurban tidak berhak atas daging hewan kurbannya. Misal, ada jamaah bernadar begini. Ustadz, saya bernadar. Kalau tahun ini anak saya lulus diterima di sekolah A, lulus masuk ke pesantren B, diterima di tempat kerja C misalnya, maka saya mau kurban kambing. Ternyata diterima, ternyata lulus, ternyata berhasil. Maka dia berkurban kambing itu bukan kurban sunnah, tapi kurban wajib. Karena sudah dinadar. Kalau kurbannya wajib, dia sendiri tidak berhak atas daging hewan kurbannya. Nah ini penting nih jamaah. Supaya nanti kalau ada jamaah yang datang, panitia kurban nih, kalau ada jamaah datang, entah itu bawa hewan atau bawa uang, tanya, Pak, ini kurban atau akikah? Yang kedua juga tanya, ini kurban sunnah atau kurban wajib? Karena kalau ini kurban wajib harus dipisah. Nggak boleh nanti beliau dikasih jatah dari daging ini. Nggak boleh. Boleh tapi dari daging lain. Dan beliau sebagai warga maka dapat. Bukan sebagai orang yang berkurban dan mendapat dari daging ini. Nggak bisa. Nggak boleh. Atau misal yang kedua. Nih. Kadang-kadang kita menyangka bahwa kita kurban sunnah. Padahal kurban kita itu wajib. Secara tidak sadar. Contoh. Mau kemana Pak? Mau ke Temiang. Mau ngapain ke Temiang? Cari kambing. Kan kita suka basa-basi ya. Ini belum hari H nih. Kemudian ditanya, untuk apa beli kambing? Mau dipelihara? Enggak, saya mau beli kambing untuk kurban. Kambingnya udah dibeli apa belum? Belum. Tapi karena ditanya, mau beli apa? Beli kambing. Untuk apa? Untuk kurban. Maka status kambing yang akan dibeli tadi, yang akan dibeli nanti, itu bukan lagi kurban sunnah. Melainkan kurban wajib. Karena sudah terucap. Ini mau beli kurban, mau beli kambing kurban. Ini yang sering kali terjadi, kita menduga bahwa kurban kita itu kurban sunnah. Padahal pada kenyataannya kurban kita wajib. Kalau kurban wajib ya kita nggak berhak. Kecuali kita dapat jatah daging dari hewan kurban yang lain. Karena kita warga misalnya. Karena kita panitia misalnya. Nah itu boleh. Tapi dari hewan kurban kita sendiri tidak boleh. Karena itu kurban wajib. Jadi yang pertama yang berhak menerima daging kurban adalah orang yang berkurban. Dengan catatan bukan kurban wajib. Yang kedua, siapa lagi yang berhak terima daging hewan kurban? Yang kedua yaitu fakir miskin. Nanti didata warga-warga kita yang menurut hemat kita itu adalah fakir miskin, prioritaskan. Beliau dapat. Kemudian yang ketiga kata para ulama, pertama orang yang berkurban, kedua fakir miskin, dan yang ketiga adalah hadiah. Maksudnya hadiah ini apa Ustadz? Ya meskipun beliau tidak fakir miskin, berhak karena hadiah. Makanya biasanya untuk menertibkan pembagian daging kurban, biasanya panitia mencetak kupon kurban. Tujuannya apa? Disebar ke masyarakat. Baik itu kepada yang berkurban, kepada fakir miskin, atau kepada seluruh warga, baik itu fakir miskin atau tidak. Diberi semuanya. Nanti di hari H menerima. Boleh itu semuanya Pak Ustadz? Boleh. Presentasenya gimana Pak Ustadz? Kalau ikut mayoritas ulama, presentasenya sepertiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah.
Itu boleh. Kalau mau lebih dari itu nggak masalah. Yang penting harus adil. Adil itu nggak mesti sama ya. Misalnya, ada 2 jamaah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Kemudian kita sama-sama kasih. Yang kaya 1 kilo, yang miskin 1 kilo. Adil atau tidak? Tidak adil. Meskipun sama. Akan menjadi adil kalau yang kaya 1 kilo, yang miskin 2 kilo. Atau 1,5 kilo paling enggak. Atau dilebihkan. Kenapa menjadi adil? Karena orang kaya tanpa daging kurban, beliau sudah makan daging setiap hari. Dan mudah untuk membeli. Mendapatkan gampang. Tapi kalau untuk fakir miskin, jangan-jangan dia makan daging hanya di 2 waktu. Kalau nggak ada orang akikahan, ya orang meninggal dunia. Makanya sampai zaman dulu itu ada anekdot di kampung. Alhamdulillah malam ini kita makan daging Ustaz. Kenapa gitu? Ada tetangga meninggal. Alhamdulillah pula. Ya Allah. Jadi sebenarnya itu musibah atau anugerah ya? Untuk keluarga duka itu musibah kan? Ya. Tapi untuk orang yang kelaparan itu menjadi anugerah. Kadang kita repot. Kita mau mengucapkan innalillah atau alhamdulillah. Sama kejadian nyata begini. Ini nyata betul. Kami punya jamaah. Beliau seorang dokter. Nih kalau dokter jangan tersinggung. Ini cerita nyata. Beliau dokter. Kemudian lebaran saya ke rumah. Pak dokter, apa kabar Pak dokter? Sehat Ustaz? Ustaz apa kabar? Sehat juga. Gimana Pak dokter? Pasien ramai. Karena beliau buka praktek di rumah. Gimana Pak dokter? Pasien ramai. Alhamdulillah Ustaz banyak yang sakit. Jadi sebenarnya bagi orang yang sedang menderita sakit itu musibah. Tapi bagi dokter itu anugerah, itu rezeki. Karena kalau orang sehat nggak ada yang datang ke beliau. Jadi nggak tahu itu innalillah atau alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tanya jawab. Daging kurban. Nah, ini banyak yang salah paham nih. Daging kurban itu boleh dijual atau tidak? Halo? Daging kurban boleh dijual atau tidak? Misal saya berkurban dan saya menjual bagian dari hewan kurban saya. Kepalanya mungkin, kulitnya mungkin, ekornya mungkin saya jual. Boleh atau tidak? Daging hewan kurban atau apapun dari tubuh hewan kurban itu haram dijual. Keharaman itu hanya berlaku bagi orang yang berkurban saja. Misal saya berkurban, kemudian saya tak mau rugi. Ada nih jamaah yang kayak gini nih. Gak mau rugi, kepalanya untuk saya ya. Kakinya untuk saya. Ekornya untuk saya. Kalau saya jadi panitia, bapak sembelih aja sendiri di rumah. Misalnya beliau mau jual. Atau misal beliau kan dapat 1/3. Dapat 5 kilo misalnya. Diantar ke rumah. Pak, ini jatah bapak sebagai orang yang berkurban. 3 kilo nih daging. Kemudian dalam hati saya, saya dah hari-hari makan daging misalnya. Kemudian, daripada saya masak ini dah bosan dah. Saya ke pasar botani aja saya jual ini daging. Maka itu haram. Mutlak keharamannya. Tapi kalau saya bukan orang yang berkurban, itu boleh, halal. Itulah mengapa di dalam kitab Al-Iqna disebutkan, salah satu fadilah kenapa daging hewan kurban itu harus diberikan dalam keadaan mentah, agar orang yang menerima, terutama fakir miskin yang menerima, itu punya option lain, punya banyak pilihan. Apakah dia mau masak, dia mau makan, atau dia mau jual. Kalau kita berikan ke dia dalam bentuk rendang, maka pilihannya cuma satu, ya dimakan. Kalau kita berikan ke fakir miskin dalam bentuk gulai, pilihannya cuma satu, dimakan. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi seorang fakir miskin ada yang lebih mendesak daripada makan rendang. Ada yang lebih penting daripada makan gulai. Apa misalnya? Saya fakir miskin. Ada yang ngantar daging kambing ke rumah saya. Ustadz, ini daging kambing 1 kilo. Saya sebagai fakir miskin berpikir,
Ini saya masak daging kambing enak. Tapi dengan pertimbangan, saya sudah nunggak 3 bulan kontrakan. Anak saya nunggak SPP, sebentar lagi mau dikeluarin dari sekolah. Belum lagi di TPQ 1 tahun, ustadznya belum dikasih amplop. Belum lagi iuran warga yang selalu nunggak. Belum lagi token listrik yang udah bunyi-bunyi. Tit, 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 tit. Maka bagi seorang fakir miskin seperti saya misalnya, mana yang lebih mendesak? Apakah makan daging kambing atau jual daging kambing ini? Jual. Makan bisa nanti-nanti, tapi kalau telat bayar kontrakan kita bisa jadi gelandangan. Anak kita nggak bayar sekolah, kita bisa jadi dikeluarin anak kita di DO dari sekolah. Maka saya datang ke pasar, saya dapat dari Masjid Baitul Salam, saya dapat dari masjid sebelah, saya dapat dari orang kaya sebelah, terkumpullah 5 kilo. Saya berangkat ke pasar Botania untuk saya jual, nanti uangnya sebagian beli token listrik, sebagian ngangsur kontrakan yang udah nunggak, sebagian lagi iuran SPP anak-anak di sekolah. Boleh. Boleh, karena itu yang lebih mendesak. Maka keharaman menjual bagian dari hewan kurban, entah daging atau tubuh yang lain, itu hanya bagi orang yang berkurban. Tidak berlaku bagi orang yang hanya sekedar menerima. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Silakan jamaah. Ya. Waalaikumsalam. Apakah boleh daging kurban itu dibagikan kepada saudara kita yang non muslim? Maka supaya tidak salah faham, saya jelaskan 3 pendapat ulama. Pertama mengatakan boleh diberikan kepada non muslim dengan syarat itu bukan kurban wajib, tapi kurban sunnah. Tadi sudah kita sampaikan ya, apa beda kurban wajib dan kurban sunnah. Yang kedua, ulama mengatakan boleh dengan syarat seluruh masyarakat muslim yang ada di sekitar sudah menerima dengan proporsional, dengan takaran yang adil. Ternyata masih bersisa, boleh diberikan kepada saudara kita yang non muslim. Pendapat yang ketiga, ini juga banyak ulama yang mengemukakan tidak boleh, dilarang, baik itu kurbannya sunnah atau kurban yang wajib, tidak boleh diberikan kepada non muslim. Apa pertimbangannya? Begini, kita boleh berbaur dengan mereka, bekerja sama dengan mereka itu dalam hubungan muamalah. Misal kita jual beli, tak boleh membeda-bedakan. Misalnya kita gotong royong, ya sama-sama. Misal kita saling jenguk menjenguk, ya semua rata. Misalnya kita bantu membantu, semua bantu. Misalnya apapun dalam urusan muamalah harus sama, nggak boleh dibedakan. Tapi soal kurban itu ibadah, bukan muamalah, melainkan murni ibadah. Maka kata ulama yang ketiga, tidak boleh, baik itu kurban sunnah ataupun kurban wajib. Sekali lagi, 3 pendapat ini masing-masing ada hujjahnya, masing-masing ada dalil penguatnya.
dikembalikan kepada kita. Yang dikhawatirkan itu begini. Kadang-kadang masih terselip 1 orang, 2 orang fakir miskin di lingkungan kita yang mungkin luput dari pendataan, atau mungkin beliau sakit sehingga tidak bisa hadir saat pengambilan daging. Dan kemudian kita lebih memilih memberi kepada yang non-muslim. Terbayang tidak betapa kecewa hatinya, betapa sedih hatinya, dan pertimbangannya betapa besar dosanya. Karena masih ada segelintir saudara kita yang mungkin belum dapat, atau mungkin dapat tapi bagiannya belum adil, atau mungkin sudah adil tapi tidak merata. Nah, itu yang barangkali nanti perlu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan. Begitu. Tanpa menyalahkan pendapat satu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya, berarti kan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan bisa iya, bisa tidak. Bukan, ini kata-katanya mudah-mudahan. Kan yang ditanya itu kan? Mudah-mudahan ada rezeki bisa kurban. Sudah ya? Kalau kata-katanya persis demikian, itu tidak jatuh kurban wajib. Kalau kata-katanya dirubah, kan tadi kan mudah-mudahan ada rezeki saya berkurban. Mudah-mudahan, bisa ya bisa tidak. Maka tidak jatuh wajib. Yang menjadi wajib adalah kalau ada rezeki tahun ini saya mau kurban. Apa bedanya? Iya betul. Maka ketika ada rezekinya, ketika cukup duitnya untuk kurban, entah itu sapi atau kambing, maka jatuh menjadi wajib. Maka sebenarnya soal kurban ini, baik itu kita berniat kurban atau belum berniat karena duitnya belum ada, karena gajiannya juga belum, bonusnya juga belum, OT-nya juga belum, dan segala macam penghasilan kita belum cair, diam aja. Tidak perlu diucapkan, karena segala yang diucapkan itu akan menimbulkan hukum. Kalau selagi di dalam hati tidak menimbulkan hukum. Misalnya kita berangan-angan gitu ya dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan lah tahun ini bisa kurban. Ini saya rencana untuk uang dapur sudah, untuk biaya anak sekolah sudah, untuk biaya bulanan sudah. Ini kalau dari hitungan kasar kayaknya tersisa uang untuk cukup beli kambing. Saya ingin kurban ya Allah, tapi di dalam hati. Maka tidak dihukumi wajib, tetap kurban sunnah. Akan menjadi wajib kalau kita lafazkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Ini sebenarnya polemiknya masih banyak. Tapi saya husnudzon jamaah kita kan sudah alim-alim kan. Enggak, maksud saya gimana enggak alim kan. Ahad maghrib ada kajian. Ahad subuh ada. Tadi subuh ada kan Pak? Oh, tadi subuh ada. Oh, sama temanya? Wah tuh. Tinggal PR ketiganya, ilmunya sudah ada, hewan kurbannya mana? Nah itu panitia kurban tolong dikencengin infonya ke jamaah nih, kurbannya mana nih? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.